Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada bersama kembali dalam Renungan Pagi kita pada saat ini Senin 27 Juni 2022 dengan judul Hidup yang diubahkan sungguh nyata. Ayatnya di dalam Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Banyak orang yang dinilai Allah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang luar biasa, namun melaksanakan sedikit sekali, sebab mereka berusaha sedikit pula. Ribuan orang melalui kehidupan ini seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk apa mereka hidup. Tidak ada ukuran yang hendak dijangkau. Orang-orang yang begitu menerima upah sebanding dengan pekerjaan mereka. Ingat bahwa engkau tidak akan pernah mencapai ukuran yang tinggi daripada ukuran yang kau tetapkan. Lalu letakkan sasaranmu tinggi dan langkah demi langkah, meski itu melalui usaha yang pedih oleh penyangkalan diri dan pengorbanan. Naikilah seluruh anak tangga kemajuan itu. Janganlah mengizinkan sesuatu merintangimu. Nasib tidak menjaring jaringannya mengitari seseorang dengan begitu ketat, sehingga dia akan tetap tinggal tidak berdaya dan berada dalam keadaan tidak menentu. Suasana yang berlawanan harus menciptakan ketentuan yang teguh untuk mengalahkannya. Mematahkan satu perintang akan memberikan kemampuan yang lebih besar dan keberanian untuk maju. Majulah dengan ketentuan ke arah yang benar, dan suasana akan membantumu, bukan merintangimu. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan, guna menumbuhkan setiap karunia dari tabiat. Dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu, engkau harus memperkenankan Allah. Hal itu dapat engkau perbuat, karena Henokh berkenan kepadanya, meski hidup dalam zaman yang merosot, dan ada Henokh-Henokh pada zaman kita sekarang ini. Tabiat yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa serta dari dunia ini ke dunia mendatang. Orang yang berada di bawah pengajaran Kristus dalam dunia ini akan membawa serta setiap perolehan ilahi ke rumah semawi. Dan di surga kita akan terus-menerus bertumbuh. Kalau begitu, betapa pentingnya perkembangan tabiat dalam kehidupan ini. Umat-umat Tuhan yang dikasihi Yesus, poin-poin penting dalam perenungan kita pada saat ini, bahwa hidup pasti akan berubah. Dan bila mana kita hidup dalam Tuhan, maka hidup kita semakin berubah dalam Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita hidup di dalam dosa, maka kehidupan kita pun akan semakin jauh daripadanya. Yang pasti, saudaraku, bahwa kita tidak akan pernah berhenti di satu titik. Tetapi pilihan kita sekarang harus kita tujukan. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan hendaknya segenap keinginan dan harapan-harapan kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga itu akan membawa kita untuk lebih dekat kepadanya. Saudaraku, hasil dari perkembangan tabiat kita, karakter kita, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan dan dibawa ke dalam surga. Poin berikut yang sangat penting adalah biarlah hidup Tuhan berkenan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi Henokh-Henokh modern yang hidup pada akhir zaman ini. Semoga hari ini Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan hati Tuhan yang menjadi bagian kami. Engkau senantiasa menjamah kami dengan kekuatan pekabaran firman. Dan biarlah lewat renungan pada saat ini menguatkan kami, menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami serahkan segenap harapan dan cita-cita kami untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga semua itu membuat kami juga akan semakin dekat kepadamu saja. Hari ini kami siap untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan dalam semua pekerjaan yang kami lakukan, baik juga pelayanan-pelayanan. Tuhan menyertai kesehatan dan juga keselamatan dan umur yang panjang selalu menjadi bahagian kami, dan biarlah berkat mengiringinya ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari pimpinan kami yang paling tinggi sampai yang terendah.
Kami memohonkan biarlah Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan untuk dapat menuntun dan mengaturkan sehingga ada kedamaian, sukacita yang kami dapat nikmati. Terlebih lagi dalam menghadapi berbagai macam tantangan, terutama oleh karena penyakit virus yang masih juga ada sampai sekarang ini. Kami memohon berkat perlindungan Tuhan menjadi bahagian kami. Dan biarlah juga harapan kami Bapa, kami tetap mendapatkan kebebasan untuk dapat beribadah dalam memuji dan memuliakan Engkau saja. Hamba-Mu berdoa bagi semua umat Tuhan dalam semua pergumulan kehidupan. Baik yang sakit, Tuhan akan berikan kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga dalam masalah ekonomi, Tuhan akan berkati, tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Bahkan juga kelemahan-kelemahan secara fisik bagi orang-orang tua kami yang sudah berumur, Tuhan juga memberkati mereka, dan biarlah iman mereka selalu diperteguhkan. Bapa di sorga, pada hari ini tentu begitu banyak umat Tuhan yang bersuka cita dalam berbagai hal. Biarlah mereka juga selalu memuji dan memuliakan Engkau, terkhusus yang merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan hadirkan damai dari sorga dan juga panjang umur serta iman mereka diperketatkan. Semoga kami dapat menikmati berkat yang sama di sepanjang hari. Ampuni kami Tuhan dari segenap dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.